Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah bidakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fiqh Al-Wajiz, masuk ke dalam kitab Siyam. Terakhir kita sampai ke Adabus Siyam, adab atau etika di dalam berpuasa, ya. Maka disukai bagi seseorang yang berpuasa untuk memperhatikan ketika puasanya adab-adab di bawah ini. Kemarin yang pertama adalah sahur, ya. Kita harus memperhatikan sahur kita. Yang kedua adalah menahan diri dari perbuatan lagho dan rafath. Kita harus menjaga kualitas saum kita. Jangan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi seluruh anggota badan kita tentunya kita jaga untuk tidak bermaksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kemarin adalah bersikap baik dan mengkaji atau mempelajari Al-Quran. Ini hendaklah seseorang yang berpuasa, terlebih puasa di bulan Ramadan, maka dia harus mempunyai sikap baik atau dermawan, ya, mempunyai kedermawanan, dan juga mengkaji Al-Quran, ya, di bulan Ramadan. Ini sudah kita bahas. Kemudian kita masuk yang keempat. Adab-adab yang perlu diperhatikan oleh orang yang sedang berpuasa adalah yang keempat, ta'jilul fitri. Adalah ta'jilul fitri, yang artinya bersegera di dalam berbuka. Nah, ini perhatikan, ya, bagi seseorang yang berpuasa maka dia harus bersegera di dalam berbuka. Apa dalilnya? An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. La yazalun nas, senantiasa manusia, bi khairin, dalam kondisi baik, ya, ma'ajjalul fitra, selama mereka bersegera di dalam berbuka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji, ya, memuji orang-orang yang bersegera di dalam berbuka dengan ucapannya la yazalun nas bi khairin. Ya, senantiasa manusia dalam kondisi baik selama mereka bersegera di dalam berbuka. Ini menunjukkan apa? Tentang tidak mendiamkan, ya, atau tidak berdiam diri ketika mendengarkan takbir adzan, tapi kecuali langsung berbuka. Berbuka. Kemudian Syekh mengatakan wa tajilul fitri la yalzamu minhu ta'khirus salatil maghrib. Dan bersegera di dalam berbuka tentunya tidak mengharuskan darinya untuk mengakhirkan salat maghrib. Bukan berarti bersegera di dalam berbuka berarti maghribnya diakhirkan, tidak. Wa inna ma yatahaqqaqul fitru bi an ya'kula ma yatassaru lahu mimma huwa madhkurun fil hadis. Dan terrealisasi bentuk berbuka itu, ya, dengan cara seseorang memakan apa yang mudah baginya. Sebagaimana akan disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Tsumma yusallil maghrib, kemudian dia salat maghrib. Tsumma yarji'a ila ahlihi, kemudian dia kembali ke keluarganya, fayaqula mimma razaqahullah, maka kemudian dia
memakan rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi bukan berarti bersegera di dalam berbuka maghribnya diakhirkan, tidak. Ya, cukup seseorang dia mungkin ambil kurma. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada kurma basah, nggak ada kurma kering, maka hasyawatin min ma, ya, tegukan-tegukan air yang itu membasahi diri kita atau mulut kita, membatalkan. Ya, ini bentuk berbuka juga, tidak kemudian ya dia makan dulu apa dulu semua baru datang ke masjid, baru nanti malah telat ke masjidnya, padahal keutamaan berjamaah tetap berlaku, ya. Keutamaan berjamaah bersama imam tetap berlaku. Jadi bersegera di dalam berbuka bukan berarti dia mengakhirkan salat maghrib. Karena bentuk berbuka itu bisa dengan kurma basah atau kurma kering atau air, ya. Tidak harus makan dulu gitu, makan yang besar, ya. Itu nanti setelah berbuka, kemudian ke masjid, sholat, kemudian pulang ke rumah atau ke keluarga, kemudian makan. Itu yang keempat. Jadi yang keempat termasuk adab yang perlu diperhatikan oleh seseorang yang sedang berpuasa adalah bersegera di dalam berbuka. Yang kelima, an yuftir ala ma tayassara lahu mimma huwa madhkurun fi hadzal hadis. Yang kelima yang perlu diperhatikan adalah untuk berbuka dengan sesuatu yang mudah baginya. Ya, untuk berbuka dengan sesuatu yang mudah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Apa hadisnya? Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Qala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin qabla an yusalliya. Jadi Anas bin Malik, ya, karena beliau ini adalah khadimur Rasulillah, pembantunya Rasul, ya. Selama Rasul di Madinah, maka Anas bin Malik membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu keseharian Rasul. Apa yang dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobati qabla an yusalliya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka di atas rutobat. Rutobat ini rutob, ya, kurma basah. Kurma muda, kurma basah. Qabla an yusalliya, sebelum Rasul salat. Fa illam takun rutobatin fa ala tamaratin. Maka apabila tidak ada kurma-kurma kering, kurma-kurma basah, maka dengan kurma-kurma kering, dengan tamer. Ya, yang beredar di kita itu tamer, kurma kering. Fa illam takun, maka apabila kurma kering pun tidak ada, hasawatin minal ma, maka ya beberapa tegukan daripada air. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, ya, hadis hasan sahih. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka apa? Sebelum beliau ke masjid, berbuka dulu dengan rutob, kurma basah, kurma muda gitu, ya. Kemudian kalau nggak ada kurma muda, ya, maka dengan kurma kering, kurma tua gitu. Jadi kalau nggak ada yang muda, yang tua pun jadi, ya. Fa lam takun rutobat, maka apabila kurma kering pun tidak ada, maka dengan air, maka dengan tegukan air. Maka ini bentuk bukanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau kemana, ke masjid. Ya, beda ya dengan kondisi kita. Enggak afdal kalau nggak ada gorengan dulu, ya. Enggak afdal kalau nggak ada apa dulu, seblak dulu sampai ke sakit perut, kakara. Nah, ini perlu diperhatikan, ya, apalagi pas buka. Seblaknya jangan terlalu pedas-pedas, sakit perut nanti. Jadi yang kelima adalah seseorang dia berbuka dengan sesuatu yang mudah. Ya, ini mudah. Apa itu? Kurma muda. Kalau nggak ada kurma muda, kurma tua. Kalau nggak ada air, sudah, itu pun cukup. Ya, itu pun cukup. Jadi artinya tidak memaksakan mencari sesuatu yang susah gitu. Ya, maka dengan sesuatu yang mudah, maka ini adalah bentuk membatalkan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah.
Kemudian yang keenam, ini perlu diperhatikan oleh seseorang yang sedang berbuka menunggu adzan. Apa itu? Ad-du'a'u indal fitri bima jaa fi hadal hadis. Berdoa ketika berbuka dengan apa yang telah datang di dalam hadis ini. Ya, berdoa ketika berbuka. Nah, ini diperhatikan ya. Berdoa ketika berbuka, juga menunggu ya. Berdoa ketika menunggu mau buka ya, kan kita kadang-kadang sesaat sebelum berbuka kita sudah dikedepankan hidangan di depan kita, minumannya, gorengannya, kurmanya gitu ya, sampai nunggu adzan itu. Ini detik-detik di mana seseorang justru mustajab di sana ya. Salatu da'awatin la turad, 3 doa yang tidak akan ditolak. Salah satunya apa? Ya, doa us-shaim hatta yuftir. Doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Sampai dia berbuka itu sampai kapan? Sampai maghrib, sampai dikumandangkan azan. Maka selama dia masih kondisi sedang berpuasa itu tetap dia mustajab doanya. Ya. Jangan kemudian disibukkan dengan yang lain. Kalau bisa zikir ya, doa pagi atau doa sorenya, sampai kemudian disisipi doa-doa kita. Baik, ini doa mustajab, perlu diperhatikan ya seseorang ketika berbuka untuk berdoa. Dan juga sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ibnu Umar mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, terbukti Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka, qala, Rasul mengatakan, dhahabat doma wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat doma, telah hilang dahaga. Wabtalatil uruq, telah basah kerongkongan-kerongkongan. Wa thabatal ajru, dan telah tetap pahala insyaallah ya, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kapan diucapkan ini? Ini tentunya ketika setelah kita Allahu Akbar mendengar takbir, kita bismillah dulu, tetap bismillah, makan kurma atau minum air, baru kita mengucapkan dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru ya. Jangan sampai kita pas makan dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru langsung makan, enggak bismillah dulu. Tetap makan harus bismillah ya, tetap makan harus bismillah. Ya, dan ini sebagian mengatakan diucapkannya ketika kita sudah berbuka. Ya, ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, kita ambil kurma. Terus air dengan bismillah dulu, bismillah, ambil kurma, ambil air, baru kemudian dhahabat doma wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baik, ini 6 poin ya yang perlu diperhatikan. 6 poin yang perlu diperhatikan oleh seseorang yang sedang berpuasa. Poin yang tadi yang keempat, kelima, keenam. Yang keempatnya adalah bersegera di dalam berbuka. Yang kelimanya dia berbuka dengan sesuatu yang mudah baginya. Yang keenam, berdoa ketika berbuka sebagaimana telah datang dalam hadis. Doanya ya yang sahih, dhahabat dama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Taib, ini dihasankan ya oleh sebagian ulama. Kemudian setelahnya mayubahu lisaimi. Mayubahu lisaimi, apa yang mubah bagi seorang yang sedang berpuasa. Apa yang mubah dalam kurung boleh ya bagi seseorang yang sedang berpuasa. Karena apalagi di kita ya, kadang-kadang melakukan sesuatu katanya bisa batal puasa, korek-korek kuping batal puasa, padahal di mana dalilnya gitu ya. Atau mandi, misalkan mandi ayo lagi puasa mandi gitu, itu bisa batal katanya. Ada yang mengatakan kalau berenang batal. Ya batal kalau berenang, sambil berenang minum air ya batal. Kalau hanya berenang saja nggak membatalkan puasa. Atau misalkan apapun lah ya yang kemudian diyakini wah nggak boleh lagi puasa, masa kayak gitu ya.
Nah, tentunya ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita kemudian ya beranggapan sesuatu itu bisa membatalkan, tapi ternyata nggak ada dalilnya. Ya, tapi ternyata nggak ada dalilnya. Maka kita harus berjalan di atas dalil, ya, berjalan di atas Al-Quran atau di atas hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih. Ya. Mayubahu liswaimi, apa saja yang mubah bagi seorang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-ghuslu litabarrudi. Yang pertama adalah mandi untuk tabarrud. Tabarrud ini untuk supaya bisa mendapatkan kesegaran. Al-ghuslu litabarrudi, mandi dengan tujuan supaya segar. Dalam kurung segar, tabarrud ini barod, dari dingin ya, supaya mendapatkan kedinginan, maksudnya segar. Karena biasanya yang sedang puasa itu badan hangat ya, karena memang menahan lapar. Maka dengan mandi itu bisa mendinginkan badan, bisa mendinginkan badan. Boleh nggak mandi ketika puasa? Tujuannya supaya badan ini dingin, nggak terlalu haus gitu, ya, nggak terlalu kering mulut gitu. Maka mandi. Nah, ini boleh. Apa dalilnya? An Abi Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, an ba'di ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil araji yasubbu ala ra'sihil ma. Ini kata sebagian sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan ke kepalanya air, wa huwa shaim, dalam keadaan Rasul sedang berpuasa, minal atashi atau minal harri, ya, mandi karena kehausan atau karena kepanasan. Ini hadis riwayat Abu Daud ya, hadis sahih. Jadi kata sebagian sahabat, aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bil araji, di sebuah tempat, sebuah kampung gitu ya. Beliau menuangkan ke atas kepalanya air dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Ya, minal atasi, dari rasa haus atau rasa panas. Jadi mandinya beliau ini karena kepanasan, sehingga kalau panas membuat seorang haus gitu ya. Apalagi sudah kita bahas ya sebelumnya, Ramadan itu kalau di Arab itu sudah lagi mulai terik-teriknya matahari, ini panas. Karena romdo itu menunjukkan sesuatu yang panas, romdo. Sehingga wajar kalau kemudian membuat seseorang semakin haus karena kepanasan. Ya, kita mungkin di sini nggak terlalu merasakan itu karena cuaca adem ya, enak gitu. Tapi kalau kita puasa di Mekah, itu akan sangat terasa ya, terasa lelahnya karena panas. Maka ketika dia panas kemudian dia mandi, tujuannya supaya badan dingin, tidak terlalu haus, maka boleh. Ya, sebagaimana Nabi melakukan itu. Maka ini yang pertama ya, yang dibolehkan bagi seorang yang sedang berpuasa, yaitu mandi dengan tujuan untuk supaya dapat kesegaran atau dingin. Yang kedua, al-madmadatu wal istinsyaku min ghairi mubalaghatin. Yang kedua adalah ya, boleh bagi seorang berpuasa untuk al-madmadah, berkumur-kumur, wal istinsyak, dan juga istinsyak. Istinsyak ini adalah menghirup air lewat hidung. Ya, ketika wudu menghirup air lewat hidung itu istinsyak. Kemudian mengeluarkannya namanya istinthar. Gitu kan. Adapun menghirupnya namanya istinsyak. Tapi apa? Min ghairi mubalaghatin. Tidak berlebih-lebihan dalam istinsyak. Tidak berlebih-lebihan di dalam istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air lewat hidung. Ya. Istinsyak itu menghirup air lewat hidung. Boleh ketika seorang berpuasa, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Karena tentunya kalau seseorang dia istinsyak itu kadang masuk ke tenggorokan air. Apalagi kalau kita sedang berwudu ya, istinsyaknya
mubalaghah, berlebih-lebihan, itu terasa air masuk lewat tenggorokan. Dan ini tidak boleh kalau sedang berpuasa, istinsak berlebih-lebihan. Apa dalilnya? Dari sahabat Laqit bin Saburah atau Laqit bin Sabrah. Hadis dari sahabat Laqit bin Sabrah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa balik fil istinsyak illa an takuna shaima, dan bermubalaghahlah dalam istinsyak, ya. Maksudnya lakukanlah istinsyak dengan kuat, mubalaghah. Illa an takuna shaima, kecuali kamu dalam kondisi sedang berpuasa. Jadi kalau dalam kondisi sedang berpuasa, kita kemudian wudu, istinsyaknya nggak usah nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Khawatir justru air masuk lewat lubang hidung dan masuk ke tenggorokan. Maka istinsyaknya tidak berlebih-lebihan. Itu termasuk perkara yang mubah, ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, termasuk perkara yang mubah bagi seorang yang sedang berpuasa adalah al-hijamatu, yaitu berbekam. Ya, berbekam sedang berpuasa. Berbekam ketika berpuasa. Walaupun nanti ya akan disebutkan hadis abtarul hajim wal mahjum, batalnya seorang yang berpuasa dan dia membekam dan dibekam. Aftarul hajim wal mahjum, batalnya orang berpuasa, batalnya orang sedang berpuasa dan dia membekam atau dibekam. Baik. Adapun asal hukumnya berbekam ketika sedang berpuasa, ini hukumnya mubah, boleh. Apa dalilnya? Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata Ibnu Abbas, ihtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Telah berbekam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. HR Bukhari dan Abu Daud. Dalam hadis ini Bukhari jelas Rasul pernah berbekam dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Hanya saja, kata Syekh, wa tukrahu in khasya ala nafsihi dha'fan, dan makruh hukumnya berbekam ketika sedang berpuasa kalau dengan berbekam tersebut khawatir, ya, menjadikan dirinya lemah. Karena dibekam itu diambil darahnya. Kalau kemudian setelah dibekam khawatir justru membuat badan jadi lemah karena dia sedang berpuasa, maka ini makruh hukumnya, dibenci hukumnya, ya. Dan apalagi kalau mengkhawatirkan dia membuat badannya lemah sehingga dia menyebabkan dia berbuka, gitu, maka bisa menyebabkan dia berbuka. Kalau kondisinya seperti ini, maka tidak boleh seseorang berbekam dalam kondisi puasa, gitu, ya. Kecuali kalau dia mengetahui dengan berbekam tersebut tidak akan membuat badannya lemah, tidak akan membuat badannya leles, gitu, ya, maka berbekam ketika sedang berpuasa hukumnya mubah. Apa dalilnya? An Tsabit al-Bunani, dari Tsabit al-Bunani, seorang tabi'in, ya, rahimahullah, berkata, su'ila Anas bin Malik, telah ditanya Anas ibnu Malik, semoga Allah meridainya, akuntum takrahun al-hijamata lis-shaim, apakah kalian takrahun, membenci, ya, berbekam bagi seorang yang sedang berpuasa? Qala, berkata Anas bin Malik, la illa min ajli dha'af, tidak, maksudnya kami tidak melihat perkara itu makruh, kecuali min ajli dha'af, kecuali, ya, kalau kemudian menyebabkan seseorang lemah, maka kami melihatnya dia adalah makruh. Kami melihatnya dia adalah makruh. Adapun hadis abtarul hajim wal mahjum, batal orang yang berbekam dan yang dibekam, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bisa menyebabkan batal karena yang pertama, yang dibekam itu bisa menyebabkan dirinya lemah,
yang dibekam itu, sehingga menyebabkan dia batal puasanya. Adapun yang membekamnya, kenapa bisa batal? Ya, kalau Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad menjelaskan tentang bekamnya dulu pada zaman Nabi, itu beda dengan bekam kita sekarang. Kalau bekam kita sekarang kan ada alat ya, pakai cup gitu, dia sedot. Kalau dulu itu dengan tanduk kambing, tanduk domba gitu ya, dibolongi ujungnya itu, misalkan mau dibekam tangan nih, tanduk ini ditempel di sini tangan, terus ujungnya ini disedot dengan kuat, dengan mulut. Kemudian dia sebelumnya dia ngunyah ini dulu, permen karet dulu biasanya. Sudah ngunyah permen karet, luban ya, dulu di Yaman ada, kita di pondok di pinggir masjid itu ada syebah kakek-kakek yang suka membekam tradisional dengan disedot gitu. Disimpan di sini, disedot ya sama mulutnya. Kemudian si permen karet itu disimpan di ujung lubang biar nggak keluar ininya ya, udaranya. Disimpan di ujung lubang, biarin aja. Udah beres, buka lagi, cabut, disebekin, baru disedot lagi. Karena kondisinya seperti itu dulu, aftarul hajim, kenapa yang membekam bisa batal yang membekam? Kondisinya khawatir ketika dia nyedot darah, itu darah masuk ke mulut gitu. Ya, karena dulu langsung disedot gitu, langsung disedot pakai mulut, beda dengan sekarang ya, yang proses pembekamannya dengan alat. Maka ini salah satu bentuk ihtimal ya, bentuk penjelasannya, salah satu daripada bentuk penjelasannya. Intinya adalah kembali bahwasanya hukum berbekam bagi orang yang berpuasa hukumnya mubah, boleh. Kecuali kalau dia tahu kondisi badannya lemah, kemudian dia puasa, dibekam makin lemah badannya, khawatir justru menyebabkan dia sakit dan berbuka, ini sebaiknya jangan dibekam. Baik. Kemudian yang keempat, yang dibolehkan bagi seorang yang berpuasa adalah al-qiblatu wal mubasyaratu liman qadar ala dhabti nafsihi. Nah, ini bagi orang yang sudah punya suami istri ya. Itu bolehnya orang yang berpuasa dia qiblah, memeluk ya, bermain, bercanda dengan istrinya, tetapi tidak bersetubuh. Tidak boleh kalau bersetubuh. Hanya bercanda lah ya sama istrinya. Tentunya liman qadar ala dhabti nafsi, tentunya bagi orang yang mampu menjaga diri. Ya, mampu menjaga diri. Jadi bolehnya qiblah ini mencium, muda'abah, bermain-main. Ini boleh ya, asalkan tidak bersetubuh. Karena kalau bersetubuh di bulan Ramadan ini haram, tidak boleh. Apa dalilnya? An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, berkata Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil, terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium, wa yubashir, dan beliau yubashir ya, artinya mubasyarah bersama Aisyah. Jadi bersenda gurau dengan Aisyah, memeluk ya dan lain sebagainya. Tapi tidak bersetubuh ya. Wa huwa shaim, dan Rasul sedang berpuasa. Wa kana amlakakum liirbah atau liarbih. Dan terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mampu menjaga di antara kalian terhadap irbihnya. Itu hawa nafsunya, syahwatnya. Jadi Nabi bisa menjaga itu. Ini ya, bagi orang yang mampu menjaga syahwat, boleh dia memeluk, mencium istri ketika sedang berpuasa. Tapi kalau tidak mampu menjaga itu, khawatir justru malah terjadi yang tidak diinginkan gitu ya, bersetubuh ketika puasa, maka tidak boleh dia. Sebaiknya dia tidak melakukan itu kalau dia tidak mampu menahan dirinya atau menahan syahwatnya. Kemudian yang kelima, an yusbiha junuban, seseorang yang berpuasa
mendapatkan di pagi harinya atau subuhnya dalam kondisi junub, sudah azan. Ya. Karena bersuci ini bukan termasuk syarat sahnya puasa ya. Misalkan kalian telat nggak sahur nih, malam sudah niat mau saum, tapi telat nggak sahur, kebangun sudah azan. Ternyata pas dia ke kamar mandi, dia mendapatkan ada air, mimpi, misalkan air mani, dia mimpi dalam kondisi sudah azan, ya, dan dia belum mandi junub, maka dia mandi junub. Terus gimana hukumnya? Padahal sudah azan, sudah harus berhenti dari apapun, gitu. Maka hukumnya tidak mengapa, ya, karena Nabi pernah terjadi hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah dan Ummi Salamah, semoga Allah meridhoi mereka semua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan fajar baginya dalam kondisi beliau sedang junub dari keluarganya. Artinya sedang junub dari istrinya, belum sempat mandi tapi keburu azan. Dalam kondisi Nabi sedang junub, belum mandi gitu. Tsumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian Nabi mandi dan berpuasa. Kemudian Nabi mandi dan berpuasa. Jadi misalkan kita mendapatkan di siang hari, misalkan kita mimpi basah gitu ya, junub, nggak apa-apa itu, nggak membatalkan puasa. Nggak membatalkan puasa. Ya, kecuali dia junub dengan disengaja, maka sebagian ini mengatakan batal puasanya. Taib, itu 5 poin ya yang disebutkan tentang perkara yang mubah, yang dibolehkan bagi seorang yang sedang berpuasa. Taib, itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka